Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Septi Eka Wibowo dari kelas IBM. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas ALP pada sesi ke-16 mengenai Sustainable Development in Business pada bisnis saya, yaitu yang berjudul Inovasi Berkelanjutan dengan Strategi Integrasi Standar Global untuk bisnis saya, yaitu bisnis catering makanan sehat dan bergizi. Panduan ini dirancang untuk mahasiswa atau saya, untuk dosen dan praktisi UMKM khususnya dalam bisnis catering makanan sehat dan bergizi, untuk memahami serta menerapkan strategi inovasi berkelanjutan berdasarkan standar global. Untuk slide yang kedua yaitu memahami inovasi berkelanjutan. Apa itu inovasi berkelanjutan? Yaitu pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan produk, proses, atau layanan baru. Ini bukan hanya tentang profit atau keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Ada 3 aspek, yaitu yang pertama ekonomi, yaitu mengenai tentang profitabilitas dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, aspek sosial, yaitu menerangkan tentang kesejahteraan masyarakat pada UMKM di kota tersebut. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan, yaitu mengenai tentang bagaimana kita cara melestarikan alam sekitar. Kemudian ada 10 tipe inovasi untuk bisnis catering makanan sehat dan bergizi. Model 10 Types of Innovation sangat membantu mengidentifikasi berbagai area di mana inovasi dapat diterapkan. Untuk bisnis catering makanan sehat dan bergizi yang saya jalankan, setiap tipe dapat menjadi peluang untuk meningkatkan nilai dan berkelanjutan. Yang pertama, yaitu nomor 1, yaitu konfigurasi, yaitu mengenai tentang inovasi pada struktur internal dan model bisnis. Kemudian yang kedua adalah penawaran, yaitu terkait inovasi pada produk layanan inti. Yang ketiga, pengalaman, yaitu mengenai inovasi pada interaksi pelanggan atau konsumen. Kemudian yang keempat adalah jaringan, yaitu mengenai tentang kemitraan strategis. Yang kelima, struktur, yaitu mengenai pengelolaan aset dan talenta. Yang keenam adalah proses, yaitu mengenai tentang metode kerja inovatif. Yang ketujuh, kinerja produk, yaitu mengenai tentang fitur dan fungsi produk tersebut. 8. Sistem produk, yaitu integrasi berbagai produk atau layanan. Yang kesembilan, layanan itu sendiri, yaitu mengenai tentang dukungan dan jaminan pelanggan atau konsumen. Yang ke-10, saluran atau channel, yaitu tentang bagaimana cara produk itu mencapai sampai ke pelanggan. Yang ke-11 yang terakhir adalah brand atau merek, yaitu mengenai representasi merek dan citra. Kemudian mengenai tentang strategi inovasi bisnis catering makanan sehat dan bergizi, yaitu pada aspek konfigurasi. Inovasi pada model bisnis dan struktur internal untuk efisiensi dan berkelanjutan. Yang pertama adalah profit model, yaitu model berlangganan yang tertuang pada SDGs nomor 12. Yaitu dengan cara menawarkan paket makanan sehat berlangganan, bisa dengan paket mingguan ataupun bulanan. Ini bertujuan untuk menciptakan pendapatan yang stabil dan mengurangi limbah makanan karena produksi dapat direncanakan lebih akurat. Kemudian yang kedua adalah network atau jaringan, yaitu dengan bisa kemitraan petani lokal atau petani yang ada di kota kita sendiri, itu tertuang pada SDGs 2 dan SDGs 8. Dengan cara kita bisa bekerjasama dengan petani lokal untuk pasokan bahan baku segar, organik, ataupun musiman. Ini sangat membantu dan mendukung ekonomi lokal, mengurangi jejak karbon transportasi, dan memastikan kualitas bahan baku itu sendiri. Kemudian untuk strategi inovasi bisnis catering sehat pada aspek penawaran. Inovasi pada produk dan sistem produk untuk meningkatkan nilai gizi
dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, product performance, yaitu menu personal tertuang pada SDGs 3. Bisa dengan kita bisa menawarkan opsi personalisasi menu berdasarkan kebutuhan diet, atau bisa dengan kita yang ketiga, product performance. Yang ketiga yaitu product performance dengan selanjutnya strategi inovasi bisnis catering sehat pada aspek penawaran, yaitu product performance atau menu personal tertuang pada SDGs yang ketiga. Kita bisa dengan menawarkan opsi personalisasi menu berdasarkan kebutuhan konsumen, yaitu konsumen yang mengalami alergi, mungkin bisa vegetarian ataupun rendah karbohidrat, dan preferensi pelanggan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan konsumen individu dan mengurangi limbah makanan itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, product system, yaitu bisa dengan paket lengkap sehat pada SDGs 3 dan SDGs 12. Kita bisa mengembangkan paket lengkap sehat yang tidak hanya berisi makanan tetapi juga minuman sehat, snack, bahkan rekomendasi olahraga ringan. Ini menciptakan ekosistem kesehatan terpadu. Selanjutnya yaitu aspek proses dan saluran. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau pasar melalui inovasi proses dan saluran distribusi. Yaitu nomor 5, proses atau dapur non limbah yang tertuang pada SDGs 12. Kita bisa mengimplementasikan praktek dapur non limbah dengan daur ulang, kompos sisa makanan, dan penggunaan kembali wadah itu sendiri dengan mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Selanjutnya yang keenam adalah channel, yaitu seperti aplikasi pemesanan inovatif yang tertuang pada SDGs 9. Kita bisa mengembangkan atau menggunakan aplikasi itu sendiri, aplikasi pemesanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga menyediakan informasi nutrisi lengkap, asal bahan baku, dan jejak karbon setiap hidangan. Kemudian selanjutnya yaitu aspek layanan dan brand. Bertujuan untuk membangun hubungan kuat dengan pelanggan dan citra merek yang positif. Contohnya servis bisa dengan konsultasi gizi online yang tertuang pada SDGs 13. Kita bisa menawarkan sesi konsultasi gizi online gratis bagi pelanggan berlangganan. Ini bertujuan menambah nilai pelayanan dan membantu pelanggan mencapai tujuan kesehatan mereka. Kemudian brand bisa dengan kampanye edukasi kesehatan yang tertuang pada SDGs 3 dan SDGs 4. Bisa kita dengan menjalankan kampanye media sosial atau loka karya online tentang pentingnya gizi seimbang dan keberlanjutan dengan memposisikan merek sebagai advokat kesehatan dan lingkungan. Kemudian pada aspek pelanggan dan struktur, ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan struktur internal untuk inovasi. Nomor 9 yaitu customer engagement, atau kita bisa dengan menjalin komunikasi yang sehat dengan pelanggan yang tertuang pada SDGs nomor 17. Bisa dengan kita membangun komunitas online atau offline bagi pelanggan untuk berbagai tips kesehatan, resep, dan pengalaman. Ini bertujuan untuk menciptakan loyalitas dan advokasi mereka. Kemudian yang ke-10, organization, bisa dengan kita membentuk tim inovasi berkelanjutan yang tertuang pada SDGs nomor 8 dengan kita membentuk tim internal yang berdedikasi untuk terus-menerus kita meneliti dan mengimplementasikan praktik inovasi berkelanjutan dan sourcing hingga pengiriman. Untuk yang terakhir yaitu integrasi SDGs dan bukti implementasi. Setiap strategi inovasi yang diuraikan sebelumnya secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Yang pertama adalah keluasan prinsip SDGs. Dari SDGs nomor 2 mengenai tentang tanpa kelaparan, hingga SDGs nomor 12 yang mengatur tentang konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Strategi ini mencakup spektrum luas tujuan global. Yang kedua adalah kesesuaian integrasi. Setiap inovasi dirancang untuk tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga menciptakan dampak yang positif pada masyarakat dan lingkungan sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs. Yang ketiga adalah bukti implementasi. Laporan kegiatan bisnis mahasiswa ini dan praktisi akan menampilkan metrik konkret pengurangan limbah, peningkatan pasokan lokal, kepuasan pelanggan, dan jejak karbon yang lebih rendah. Demikian presentasi singkat dari saya yang dapat saya paparkan pada tugas LP pada sesi 16 ini mengenai Sustainable Development in Business pada bisnis catering makanan sehat dan bergizi yang saya jalankan. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.